suara untuk memilih. Gunakan hak pilihmu dengan hati, suara hatimu demi yang terbaik untuk Sulawesi Selatan. Rabu 27 November, datang dan gunakanlah hak pilihmu demi sebuah harapan yang indah bagi Sulawesi Selatan. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil untuk kita semua. Mari sukseskan pilkada untuk kita, pilih gubernur, bupati, wali kota. Jadikan pilkada serentak Sulawesi Selatan berbudaya dan bermartabat. Tetap jaga kedamaian walau berbeda pilihan, semua ingin yang terbaik demi kesejahteraan sosial kita. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil untuk kita semua. Mari sukseskan pilkada untuk kita, pilih gubernur, bupati, wali kota. Baik, hadirin disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, sebelum memulai debat publik siang ini, marilah bersama-sama kita simak dan dengarkan sambutan Ketua KPU Kabupaten Baru kepada Bapak Abdul Syafah B. Disilakan. Boleh pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini hadir Ibu Dr. Upi Astati SAG MH. Yang kami hormati Bapak Ibu panelis debat pertama calon bupati dan wakil bupati baru tahun 2024. Yang kami hormati Bapak Bupati baru, yang kami hormati Bapak Kajari baru, yang kami hormati Bapak Kapolres baru atau yang diwakili Pak Wakapolres. Yang kami hormati anggota KPU Kabupaten Baru. Pada kesempatan siang hari ini hadir Bapak Haji Abdul Manan dan Pak Arham. Kami hormati Sekretaris KPU Kabupaten Baru bersama dengan staf sekretariat. Yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu bersama sekretariat. Yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi se-Kabupaten Baru. Yang kami hormati dan banggakan calon bupati dan wakil bupati baru tahun 2024 bersama dengan tim. Yang kami hormati teman-teman media LSM yang sempat hadir dalam kegiatan ini, dan yang kami hormati dan banggakan seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang pada saat ini selain di tempat ini juga live streaming di TVRI Sulawesi Selatan. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nama ba'd.
Alhamdulillah adalah kata yang terpantas diucapkan atas berkat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian pada siang hari ini kita menyelenggarakan debat publik pertama dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati baru tahun 2024. Kegiatan ini, Bapak dan Ibu sekalian, kami sampaikan itu sesuai dengan amanah PKPU 13 tahun 2024. Kegiatan ini merupakan sebuah inovasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka memberikan informasi terkait dengan visi dan misi pasangan calon. Selanjutnya, kegiatan ini juga, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai bentuk pendidikan terhadap masyarakat kita, pendidikan pemilih, sehingga dalam kedepannya banyak hal yang kemudian insya Allah bisa menjadi bahan diskusi pada saat setelah selesai debat ini dilaksanakan. Selanjutnya saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian dan mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Baru yang telah bersyarat menjadi pemilih untuk kemudian hadir di TPS pada tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur dan bupati serta wakil bupati baru tahun 2024. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan setiap kegiatan tahapan pemilihan. Kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila dalam proses pelaksanaan kegiatan debat pada siang hari ini, jika ada salah-salah mohon kami dimaafkan. Akhirnya, Bapak dan Ibu sekalian, dengan mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa sejenak. Semoga Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan kegiatan ini memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua, memberikan kedamaian kepada kita semua, sehingga pelaksanaan kegiatan kita itu berjalan lancar, aman dan tertib. Begitu pula di tahapan-tahapan pemilihan selanjutnya. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan itu berjalan baik, lancar, sehingga akan terpilih pemimpin Kabupaten Baru yang insya Allah mencintai rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya. Saya cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, Ibu, serta pemirsa TVRI, agenda debat publik ini menjadi bagian penting dari tahapan pilkada yang dilaksanakan KPU Baru untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan memberi gambaran kepada warga Baru dalam menentukan pilihannya pada 27 November mendatang. Dan debat publik pertama pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Baru mengangkat tema mewujudkan kesejahteraan dan pelayanan publik yang inklusi dan berkeadilan. Kita akan segera masuk ke sesi utama debat hari ini, namun kita akan lanjut usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Baru 5 tahun ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirta, mewakili teman-teman pemuda untuk mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru menentukan baru 5 tahun ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirta, mewakili teman-teman pemuda untuk mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru agar datang memilih ke TPS tanggal 27 November 2024. Suara Anda menentukan baru 5 tahun ke depannya. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ingat Ki, tanggal 27 November 2024 adalah hari pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati baru. Sayur, Mas sayur. Siap, makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak Yot. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Itu Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang. Denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini, kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Siap, makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak Yot. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Itu Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang. Denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini, kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Siap, makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak Yot. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Itu Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang. Denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini, kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa tidak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Siap, makku. Mas, Setrong ya, Mak Yot.
potong semua sayurannya. Nanti mak caleg yang bayarin, oke? Uang nanti saya tambahin. Tapi ingat jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Hati-hati, kita harus cerdas mata ini. Adalah momen penting bagi masa depan bangsa. Suara Anda adalah kekuatan untuk perubahan. Namun, di balik layar, money politik masih sering terjadi. Suara Anda diiming-iming dengan imbalan sesaat. Apa yang terjadi ketika kita menjual suara kita? Money politik hanya menghasilkan pemimpin yang tidak jujur dan muncul kebijakan Pelayanan publik yang inklusi dan berkeadilan. Dari tema besar ini, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru dibantu tim perumus yang terdiri dari 7 orang panelis menentukan 7 subtema yang menjadi dasar pertanyaan atau soal yang akan diberikan kepada para paslon. Subtema tersebut yakni bidang ekonomi, bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, NKRI, pelayanan publik, reformasi birokrasi, kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial atau GETSI dan SDGs atau Sustainable Development Goals. Hadirin dan pemirsa TVRI, sebelum kita memasuki sesi awal yakni penyampaian visi misi paslon, izinkan kami memperkenalkan para panelis yang telah bekerja keras merumuskan dan menyusun pertanyaan untuk debat kita pada siang hari ini. Mereka adalah para ahli yang memiliki pemahaman mendalam bidangnya masing-masing, bertujuan untuk membantu kita menggali lebih dalam visi, misi, dan program para pasangan calon serta kebutuhan masyarakat. Dan mari kita sambut dengan penuh apresiasi para panelis. Mohon dengan hormat kesediaannya untuk berdiri sebentar. Profesor Dr. Muhammad Akbar MSI CWM. Panelis 2, Profesor Dr. Haji Abdul Qadir Ahmad MSI. Profesor Dr. Haji Abdul Qadir Ahmad MSI. Panelis ketiga, Dr. Irfan Yahya MSI. Panelis keempat, Dr. Alam Febri Soni Estos MSI. Panelis kelima, Andi Yuda Estos MHMM. Panelis keenam, Husaimah Husain SH MHUM. Dan panelis ketujuh, Lilis Suryanti Aco SH MH. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan secara bersama-sama penyerahan amplop pertanyaan secara simbolis dari koordinator panelis Profesor Dr. Muhammad Akbar MSI kepada Ketua KPU Kabupaten Baru. Baik. Saat ini kita sedang bersama-sama menyaksikan penyerahan amplop pertanyaan dan kita bersama-sama yakin menjadi saksi bahwa amplop diserahkan dalam keadaan tersegel. Baik, mohon ditunjukkan ke kamera dan juga ya, saya juga turut menyaksikan bahwa amplop yang diterima ini masih tersegel rapi Bapak Ibu ya. Selanjutnya akan diatur oleh tim KPU
ke dalam mika yang sudah disediakan. Namun para hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita akan menyambut dulu pasangan calon yang akan tampil di atas panggung debat hari ini. Inilah momen bagi mereka untuk menyampaikan visi misi dan gagasan mereka dalam memajukan daerah Kabupaten Baru yang kita cintai. Mari kita sambut dengan meriah paslon nomor urut 1, Dr. Haji Muhammad Aras, SPD, MM, dan Aksa. Kami persilakan untuk menempati tempat yang sudah disediakan di atas stage. Dan selanjutnya kita sambut paslon nomor urut 2, Dr. Gigi Haja Ulfa Nurul Huda, Esmars, dan Bapak Mudasir Hasri Gani, SPSI, MH, MPSI. Selanjutnya kita sambut debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon peserta debat dan pihak yang diundang. Dilarang untuk membawa atribut kampanye pasangan calon, dilarang untuk meneriakkan yel-yel atau slogan pada saat debat berlangsung, dilarang untuk membuat kegaduhan, serta dilarang untuk melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat pasangan calon lain. Perlu saya sampaikan juga, sebagai moderator, saya juga memiliki wewenang untuk mengatur jalannya debat kita ini, termasuk menegur dan mengeluarkan jika ada dari pendukung calon yang tidak mematuhi aturan debat yang telah disepakati bersama. Sudah dipahami bersama Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Dan langsung saja kita akan memasuki sesi penyampaian visi dan misi oleh pasangan calon. Pada sesi ini masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan visi dan misi serta program kerja sesuai dengan tema dan 7 subtema yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Baru serta para panelis. Kami mohon kepada setiap pasangan calon untuk memanfaatkan waktu dengan bijak dan fokus pada hal-hal yang menjadi prioritas bagi kita. Mulai penyampaian visi dan misi dari paslon nomor urut 1. Kami mohon kesediaannya untuk berdiri di podium. Bapak, Anda memiliki waktu 5 menit dan waktu dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain abad. Yang terhormat seluruh panelis yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati seluruh komisioner KPU, Panwaslu, Pak Bupati, Forkopimda, ada Pak Kajari, Pak Kapolres, Paslon 2, Paslon 3, seluruh hadirin yang tidak sempat saya sebut satu persatu, media, dan hadirin yang sama berbahagia. Mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena rahmat, hidayah dan kurnia kepada kita sekalian sehingga siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu agenda yang sangat penting dalam menuju Pilkada Kabupaten Baru. Selawat serta salam mari kita senantiasa kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi uswatun hasanah bagi kita sekalian. Paslon 1 pada kesempatan ini izinkan menyampaikan visi dan misi apa yang insya Allah akan kami kerjakan setelah terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Baru 2024-2029. Visi, mewujudkan Baru Emas menuju Kabupaten ramah lingkungan. Mewujudkan Baru Emas yakni membangun baru, tidak sekedar membangun secara fisik atau melengkapi infrastruktur semata, tapi membangun baru dalam segala aspek, baik fisik maupun non-fisik, termasuk sumber daya manusia yang menjadi aset utama daerah. Baru Emas yang dimaksud adalah membangun dengan berdasar pada empati,
maju, sejahtera, dan religius. Empati untuk masyarakat baru lebih humanis yang memanusiakan masyarakat baru, mengedepankan pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat baru tanpa perbedaan. Maju, masyarakat baru yang maju di 8 sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, sumber daya manusia, termasuk para ASN, pariwisata, dan kuliner, tradisional, pertambangan, industri, dan UMKM, memajukan kesejahteraan para imam masjid, serta guru mengaji dan pegawai SARA. Sejahtera, mewujudkan masyarakat baru yang lebih sejahtera dan menjadi tuan rumah di baru. Pembukaan lapangan kerja dan peningkatan perekonomian yang berpihak pada masyarakat baru. Religius, menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing dan memaknai seluruh aktivitasnya dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat. 3. Kabupaten ramah lingkungan merupakan sebuah konsep yang memadukan antara kepentingan pembangunan di satu sisi dan kepentingan pelestarian lingkungan di sisi yang lain. Keduanya diharapkan berjalan secara selaras dalam sebuah tatanan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi demi terwujudnya kehidupan masyarakat baru yang lebih sejahtera. Misi kami adalah: 1. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berbasis kinerja dengan pemanfaatan digitalisasi. 2. Mengembangkan sektor pendidikan yang kompetitif serta pelayanan kesehatan yang prima yang mengedepankan empati dan independensi. 3. Menerapkan kebijakan strategis yang maju terkait sektor pertanian, peternakan, perikanan, tangkap, dan budidaya dengan pendekatan proporsional, kolaboratif, transparan, serta berbasis data yang akuntabel dan presisi. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui produk unggulan dalam rangka mendukung sektor pariwisata dan sentra kuliner tradisional serta ekonomi kreatif lainnya. 5. Menyelenggarakan tata ruang kawasan secara terpadu dengan konsep kabupaten baru ramah lingkungan yang memanfaatkan potensi alam secara bertanggung jawab, termasuk bahan galian, manufaktur, industri jasa, dan pusat bisnis lainnya. 6. Mengembangkan sumber daya manusia secara kolektif dengan peningkatan kompetensi secara sesuai serta mengedepankan partisipasi dan kolaboratif. Paslon 1, waktu Anda habis. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misi. Mohon kesediaannya untuk berada di podium. Waktu Anda 5 menit, paslon 2. Dihitung saat Anda mulai berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu panelis, yang kami hormati Ketua KPU Sulsel, Ketua KPU Kabupaten Baru beserta komisioner, yang kami hormati Ketua Bawaslu beserta pimpinan, Bapak Bupati Baru beserta jajaran Forkopimda, Paslon 1 dan Paslon 3, seluruh kerabat, keluarga, tim pemenangan Dr. Ulfa MHG, baik yang ada di Islamic Center maupun yang nonton melalui virtual. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti bersama-sama debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru dan sahabat-sahabatnya. Nikmati panorama. Jangan lupa membeli aqua. Baru maju bersama Dr. Ulfa MHG nomor 2. Kami mempunyai visi bangkit menuju baru yang mandiri, breakdown misi
visi menjadi 5 poin. Yang pertama, membangun SDM yang mengembangkan wilayah yang modern, berkeadilan dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik yang responsif, inovatif dan berkualitas yang berbasis teknologi dan empat, meningkat menuju kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi lokal yang berkualitas dan berwawasan. Yang terakhir, kami mengusung tema berkelanjutan, pelaksanaan pembangunan yang sudah baik tetap dilanjutkan, yang belum dilaksanakan dan masih kurang akan ditingkatkan di kemudian hari dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Dengan semangat Yasi Berui, semangat kebersamaan dan seluruh pihak pemerintah dan masyarakat ditandai dengan kesadaran untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan dengan baik dan benar. Kami, Dr. Ulfa MHG, akan meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan yang inklusif dengan pendekatan GETSI untuk mewujudkan visi misi menjadi aksi yang nyata jika kami terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Baru, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paslon 2, Anda masih memiliki waktu 1 menit 25 detik. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk Paslon 3 untuk maju ke atas podium. Mohon timer bisa di-set ulang terlebih dahulu. Timer, kita tunggu sampai timer sudah di-set kembali ke 0. Baik, Paslon 3, waktu Anda 5 menit untuk menyampaikan visi dan misi dimulai saat 5 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati tentu Bapak Bupati Kabupaten Baru beserta seluruh jajaran Forkopimda, para penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu beserta seluruh jajarannya. Tentunya para panelis yang hadir hari ini, dan yang saya hormati pasangan calon nomor urut 1 dan 2 beserta seluruh tim pemenangan, para undangan, Bapak Ibu hadirin yang sama saya hormati, para tim pemenangan INIMI tentunya, dan terkhusus masyarakat Kabupaten Baru dari Malusetasi sampai ke Pujananting yang menonton secara online. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan komitmen kami untuk mewujudkan Baru sebagai kabupaten yang sejahtera, inklusif dan berkeadilan. Tema ini sangat relevan dengan tantangan yang kita hadapi saat ini, dan kami yakin bahwa kesejahteraan masyarakat hanya dapat dicapai jika seluruh elemen pembangunan melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pertama, dalam hal kesejahteraan, kita tidak bisa hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Kesejahteraan yang sesungguhnya tercapai ketika setiap warga memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta kesempatan yang setara untuk berkembang. Sebagai calon pemimpin, kami berkomitmen untuk memastikan
bahwa Kabupaten Baru dapat memberikan peluang yang adil bagi semua, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam hal pelayanan publik, reformasi birokrasi adalah kunci untuk menciptakan sistem yang efisien dan responsif. Kita harus memperkuat transparansi dan akuntabilitas setiap lini pelayanan dan memastikan bahwa semua warga dapat merasakan layanan yang cepat, mudah, dan tanpa diskriminasi. Pemerintahan yang inklusif adalah pemerintahan yang benar-benar mendengarkan dan melayani seluruh warganya. Tentunya keadilan setiap itu dalam pelayanan publik, kebijakan adalah bagian dari pembangunan kabupaten, dan Bapak Ibu kami percaya bahwa dengan dan masyarakat kita dapat membangun Baru yang berkeadilan, Baru maju berkelanjutan, dan Baru maju sejahtera lebih cepat. Silakan Bapak Wakil Bupati. Baik, terima kasih Ibu calon Wakil Bupati. Visi ini penentuan didasarkan pada 4 fungsi utama pemerintahan, yakni services, kemudian development, yang ketiga empowerment, dan yang keempat adalah regulation. Oleh karena pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbuka, pembangunan manusia yang pembangunan pengembangan infrastruktur wilayah yang good governance dan bernafas, dan yang kelima adalah peningkatan produktivitas perekonomian yang bersaing. Selanjutnya kami menurunkan kepada 18 program unggulan. Yang pertama peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan, dan ada 18 program unggulan. Yang pertama peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Yang kedua perbaikan infrastruktur jalan, irigasi, dan air bersih. Ketiga penerapan dan pengembangan pemerintahan yang berbasis elektronik dan merit system. Yang keempat pembangunan dan pengembangan kawasan industri baru, pembangunan akademi sepak bola Ramang. Yang keenam perbaikan tata kelola dan subsidi kapasitas UMKM dan fasilitasi kredit usaha rakyat berbasis lokal dalam perkebunan dan peternakan, bantuan operasional sekolah daerah. Kemudian yang ke-10 subsidi SPP bagi mahasiswa S1, S2, dan S3, perbaikan tata kelola peningkatan TPP, termasuk TPP bagi guru yang bersertifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Paslon 3. Dan saatnya sesi dari seluruh pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3 yang sudah menyampaikan sesi dari seluruh pasangan calon nomor 1, 2, dan 3 menyampaikan visi misi dengan menjawab pertanyaan atau soal yang telah di tim panelis. Namun sebelumnya kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Safa D, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. Siap, Makku. Kok lemes sama? Setrong ya, Mak Yot. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayar. Kalau perlu gerobaknya sekalian. Itu Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Yes. Kalau uangnya saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa, pemilu nanti pilih saja. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang. Denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini kita masih punya. Masa depan bangsa tidak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan pemilih cerdas dan lawan politik uang.
Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya Mak Yot. Selamat pagi. Ayo, kau perlu gerobaknya sekalian. Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang. Denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini kita masih punya harga diri. Masa depan bangsa tidak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Siap, Makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya Mak Yot. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang. Denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana. Terima kasih Anda masih menyaksikan debat publik pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati baru tahun pemilihan 2024. Hadirin yang kami hormati serta pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, terkhusus untuk warga baru, kini kita memasuki segmen pendalaman visi misi. 7 orang panelis yang dipilih oleh KPU baru telah merumuskan sejumlah pertanyaan untuk mempertajam visi misi paslon sesuai dengan 7 subtema yang telah ditetapkan bersama dengan KPU bidang ekonomi, bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, NKRI, pelayanan publik, reformasi birokrasi, kesetaraan gender, serta disabilitas dan inklusi sosial atau GETSI, serta SDGs atau Sustainable Development Goals. Dari masing-masing subtema tersebut, panelis membuat pertanyaan. Sehingga ada 2 fishbowl yang tersedia, 1 fishbowl sudah diletakkan di bagian depan berisi subtema pertanyaan yang akan diambil oleh panelis. Kemudian nanti akan dibawakan oleh tim KPU yang sudah bertugas dan pilihan pertanyaan A dan B akan diambil langsung oleh para paslon. Nanti setelah moderator membaca pertanyaan, paslon memiliki waktu selama 3 menit untuk menjawab. Selanjutnya para paslon lainnya diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban dari paslon yang ditanya. Waktu menanggapi selama 1,5 menit. Kemudian paslon yang ditanya juga diberi kesempatan untuk menyanggah tanggapan dari paslon penanggap dengan waktu 1,5 menit. Baik, kita mulai pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Kami persilahkan kepada panelis pertama untuk terlebih dulu mengambil subtema pertanyaan pada fishbowl yang tersedia. Kami persilahkan kepada Profesor Dr. Haji Abdul Qadir Ahmad MSI untuk akan dijawab oleh paslon nomor urut 1. Boleh diperlihatkan ke kamera
dan juga hadirin serta moderator, kita akan bersama-sama membaca subtema apa yang keluar untuk paslon 1. NKRI, itu dia subtema yang akan diberikan ke NKRI sekarang. Untuk paslon 1, mohon perhatiannya, satu orang perwakilan mengambil fishbowl yang dibawakan. Orang perwakilan mengambil fishbowl yang dibawakan dan mohon diperlihatkan ke kamera. Pertanyaan apakah yang akan didapatkan oleh paslon 1? Mohon diperlihatkan ke kamera dan juga hadirin serta moderator. Untuk NKRI, baik, ini dia pertanyaannya Bapak Ibu, mohon bantuannya. Pertanyaan yang saya ambil masih tersegel rapi. Paslon 1 kami persilahkan untuk ke podium, bersiap untuk menjawab. Anda 3 menit untuk menjawab pertanyaan. Peraturan Presiden nomor 58 2023 tentang penguatan moderasi beragama menegaskan bahwa salah satu indikator moderasi beragama adalah sikap menerima dan menghargai tradisi lokal. Pertanyaannya, langkah strategis apa yang akan diambil oleh paslon untuk memastikan tradisi lokal baru dapat tumbuh dan berdiskriminasi dalam proses pembangunan serta pelayanan? Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Dengan NKRI dan moderasi beragama, kami sangat paham bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun atas nama tradisi, berbeda budaya, berbeda bahasa. Oleh karenanya, untuk bisa meningkatkan keeratan kita untuk membangun bangsa ini berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka harus dipahami bahwa dengan perbedaan yang ada menjadi satu tujuan, yakni membangun negeri ini berdasarkan dengan melibatkan seluruh masyarakat kita dari Sabang sampai Merauke, dan insya Allah seluruh elemen bangsa dilibatkan dalam hal mencapai tujuan negara yang tentu menghendaki persatuan yang bisa kita dasari untuk membangun bangsa ini. Tanpa persatuan, tanpa toleransi, pembangunan mustahil kita. Insya Allah kita mengembangkan bagaimana moderasi beragama yang terjadi antara baik untuk menjadi calon ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama dengan ancaman dan ini. Yang pertama yaitu kita harus memperhatikan terorisme yang masih berkembang saat ini. Yang kedua, tentang bahaya pengaruh IT yang berpengaruh dari luar ke anak-anak kita, anak cucu kita. Yang ketiga itu pengaruh narkoba. Ini yang penting untuk diperhatikan calon-calon pemimpin ke depan. Berikutnya yaitu tentang aliran sesat. Aliran sesat yang sangat terjadi di kabupaten kita, di negara kita saat ini adalah sangat beragam, dan ini menjadi ancaman buat wilayah kita, buat negara kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Paslon 1, Anda masih memiliki waktu 20 detik. Apa ingin dimanfaatkan atau cukup? Cukup. Kami persilakan kepada paslon 2 dan 3 untuk maju ke podium memberi tanggapan. Untuk terlebih dahulu kami persilahkan kepada paslon 2 untuk menanggapi. Tetap di tempat Bapak. Ya, paslon 2, waktu Anda 1,5 menit untuk memberi tanggapan dari jawaban 1. Dimulai saat Anda berbicara. Pada prinsipnya, pelayanan publik itu keywordnya adalah inklusif. Artinya tidak membeda-bedakan, tidak ada diskriminatif, dan tidak termarginalisasikan oleh keadaan baik tradisi lokal maupun tradisi-tradisi yang ada di Kabupaten Baru. Intinya kami punya misi terhadap hal tersebut, berada di misi nomor 5, yaitu mewujudkan iklim kehidupan dan budaya yang demokratis, dan agamis. Kami pasangan nomor 2 jika diberikan amanah dan tanggung jawab untuk hal partisipatif dan agamis. Kami pasangan nomor 2 jika diberikan amanah dan tanggung jawab untuk hal tersebut, tentunya kami akan merangkul budayawan-budayawan yang ada di Kabupaten Baru. Kami akan merangkul, kemudian kami akan memfasilitasi apapun bentuk tradisi-tradisi lokal selama itu bisa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Baru ke depan. Pemerintah harus selalu hadir, siapapun dan dimanapun, demi dan untuk Kabupaten Baru ke depannya. Iya, walaupun di era modernisasi ini kita tidak boleh melupakan asal-muasal kita tidak boleh melupakan tradisi lokal kita, sehingga anak cucu kita nantinya bisa menikmati, mengenal dari mana dan di mana dia berasal. Seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita langsung berikan ke paslon 3 terlebih dahulu Pak untuk menanggapi dari jawaban paslon 1. Paslon 3, waktu Anda 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Sama-sama kita ketahui bahwa NKRI itu adalah sesuatu yang harus terpatri di dalam kita sebagai warga negara Indonesia. NKRI harga mati itu juga yang harus terus kita gaungkan. Bahwa Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, itulah yang menjadi unsur yang pemersatu dari kita sebagai warga negara Indonesia. Dan untuk itu kita juga berharap FKUB sebagai pemersatu dari perbedaan agama, ras, yang tentunya inilah yang harus kita teruskan, dan kita akan selalu menganggap bahwa FKBU adalah salah satu pilar daripada kebersamaan sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Wakil. Baik, terima kasih. Yang saya perlu sampaikan bahwa semua stakeholder harus menjadi perekat bangsa. Itu yang harus dimadukan. Kearifan lokal harus dan keberagaman lokal harus ditumbuhkan sehingga orang yang termarginal itu tidak dipinggirkan. Ini akan menjadi satu kekuatan besar sehingga NKRI itu bisa maju. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita harus membangun yang namanya social capital. Social capital itu unsurnya apa? Yang pertama, trust. Ketika ada keterpercayaan di antara kita, maka keberagaman NKRI pasti kita bisa wujudkan. Yang kedua, kita harus membangun interaksi antar satu dengan yang lain sehingga trust itu bisa dimunculkan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Satu, untuk memberikan sanggahan dari tanggapan yang diberikan oleh paslon 2 dan 3, waktu Anda 1,5 menit dihitung sejak Anda berbicara. Harap tenang Bapak Ibu, harap tenang. Terima kasih. Jadi sanggahan dari paslon 2 dan 3 tentu kami hargai, tetapi yang pasti bahwa dalam hal menjaga NKRI dan keberagaman beragama, yang pasti bahwa kita harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta menjaga ini semuanya. Tidak cuma dari pengamanan, itu cuma dari kita semua, tetapi seluruh elemen yang ada di masyarakat, baik yang berbeda agama, kepercayaan, bahkan kepada seluruh elemen yang ada baik di kota, di desa, sampai di pelosok pun harus kita berikan pemahaman bahwa sesungguhnya untuk membangun negeri ini, untuk membangun Baru,
tidak cukup hanya dengan kemampuan yang ada di elit, tetapi juga melibatkan seluruh masyarakat, sehingga insya Allah dengan keamanan, dengan kenyamanan yang ada, pembangunan terus bisa kita lakukan. Kemudian saya masih tetap berprinsip bahwa wilayah untuk memberikan keamanan harus diperhatikan. Pemerintah harus bertindak adil, bijaksana dalam merangkul semua elemen yang ada di daerah Kabupaten Baru ini. Kemudian nilai-nilai sosial yang berkembang saat ini, pemerintah harus mengakomodir dan mengevaluasi bagaimana bahaya ke depannya, bagaimana langkah yang diambil Waktu untuk habis depannya. Paslon 1, terima kasih. Waktu habis. Baik, kami mohon kesediaan Paslon 1, 2, dan 3 tetap di tempat, karena sekarang giliran Paslon 2 untuk menjawab pertanyaan dan nanti akan ditanggapi oleh Paslon 1 dan 3. Kami persilakan panelis Dr. Irfan Yahya MSI untuk selanjutnya mengambil subtema dari fishbowl yang disediakan. Baik, mohon diperlihatkan ke kamera, begitu juga moderator, GETSI dan SDGs. Baik, selanjutnya giliran Paslon 2 untuk mengambil fishbowl untuk mengetahui pertanyaan A atau B yang akan didapatkan. Baik, diperlihatkan ke kamera. A. Itu dia. Untuk tema GETSI dan SDGs, pertanyaan A, mohon diperhatikan, amplop yang saya pegang masih tersegel. Paslon 1, Paslon 2, Paslon 3 harap tetap berada di podium. Paslon 2, waktu Anda menjawab 3 menit. Pertanyaannya, hak atas pekerjaan merupakan hak asasi manusia yang sudah seharusnya menjadi milik penyandang disabilitas. Dengan bekerja, penyandang disabilitas bisa memaksimalkan kemampuannya dalam membangun hidup dan berpartisipasi penuh di lingkungan sosial dan kemasyarakatan. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menegaskan tentang hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk penyandang disabilitas. Pertanyaannya, jika pasangan calon terpilih, strategi apa yang akan dilakukan untuk memastikan penyandang disabilitas mempunyai akses pekerjaan dan pemenuhan hak-hak lainnya? Waktu Anda 3 menit, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. GETSI tidak bisa dipandang sebelah mata. Intinya kita harus bersifat inklusif, kesetaraan, non-diskriminatif, dan tidak membeda-bedakan. Kaum rentan tidak boleh hanya dilindungi dan diberdayakan, tapi bagaimana empowerment, bagaimana mereka punya nilai-nilai yang akan dia jadikan nantinya sebagai tempat untuk menumbuhkan ekonomi untuk dirinya sendiri. Jadi bukan hanya untuk dirinya, nantinya akan bernilai ekonomi untuk dirinya sendiri. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk lingkungan sekitarnya. Kami sangat berada di barisan GETSI ini. Kami mempunyai program memberikan bantuan modal UMKM kepada masyarakat Kabupaten Baru tanpa terkecuali, termasuk kaum-kaum GETSI, termasuk teman-teman disabilitas. Kami turun kemarin beberapa bulan, beberapa minggu kemarin kami telah turun, kami mendapatkan curhatan-curhatan teman-teman disabilitas. Jika kita memberikan ruang kepada teman-teman disabilitas, insya Allah mereka pun akan setara dengan kita semuanya. Teman-teman disabilitas
teman-teman disabilitas di Kabupaten Baru mempunyai keahlian-keahlian di bidangnya masing-masing. Itulah nantinya jika kami menjadi bupati dan wakil bupati. Sayur. Mas, sayur. Siap, makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak Yot. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang, denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Siap, makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak Yot. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang, denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Siap, makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak Yot. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang, denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya.
Siap, Makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak Yot. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya. Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang. Denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Safa B, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Baru yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk hadir bersama-sama ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Suara kita menentukan masa depan Kabupaten Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru. Saya ingin mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Baru untuk menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Suara Anda menentukan nasib Kabupaten Baru 5 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Manan, Koordinator Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Tahapan kampanye sebentar lagi berakhir. Ingat, pilihan boleh berbeda, tetapi persaudaraan dan silaturahim tetap harus terjaga. KPU Kabupaten Baru siap melayani dan insya Allah partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat akan membawa Baru 5 tahun ke depan. KPU siap melayani, don't stop sosialisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Safa B, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Baru yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk hadir bersama-sama ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Suara kita menentukan masa depan Kabupaten Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru. Saya ingin mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Baru untuk menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Suara Anda menentukan nasib Kabupaten Baru 5 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Manan, Koordinator Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Tahapan kampanye sebentar lagi berakhir. Ingat, pilihan boleh berbeda, tetapi persaudaraan dan silaturahim tetap harus terjaga. KPU Kabupaten Baru siap melayani, dan insya Allah partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat akan membawa Baru 5 tahun ke depan. KPU siap melayani, don't stop sosialisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usman Andi Gani, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Baru, menyampaikan bahwa pada tanggal 27 November tahun 2024 kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak. Oleh karenanya, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat Baru datang menggunakan hak pilihnya pada TPS yang telah ditentukan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Tentu suara saudara-saudari sangat menentukan masa depan daerah kita Kabupaten Baru 5 tahun yang akan datang. Dan ingat, pesta demokrasi merupakan pesta rakyat yang harus kita rayakan bersama-sama dan bergembira. Oleh karenanya, meskipun kita berbeda pilihan, ada perbedaan pilihan, maka itu harusnya tidak menjadi masalah. Saya kira demikian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayur, Mas sayur. Siap, Makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Terang ya, Mak Yot. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa milu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang, denger ya? Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak, jangan diterima. Biar gini-gini kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa tidak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Safa B, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Baru yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk hadir bersama-sama ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Suara kita menentukan masa depan Kabupaten Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru. Saya ingin mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Baru untuk menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih Gubernur,
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Suara Anda menentukan nasib Kabupaten Baru 5 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Manan, Koordinator Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Tahapan kampanye sebentar lagi berakhir. Ingat, pilihan boleh berbeda, tetapi persaudaraan dan silaturahim tetap harus terjaga. KPU Kabupaten Baru siap melayani, dan insya Allah partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat akan membawa Baru 5 tahun ke depan. KPU siap melayani, don't stop sosialisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayur, Mas, sayur. siap makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya mak yo. Selamat pagi, Mak cantikku. Ayo diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Kalau kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang. Denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak, jangan diterima. Biar gini-gini kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Safa B, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Baru yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk hadir bersama-sama ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Suara kita menentukan masa depan Kabupaten Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru. Saya ingin mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Baru untuk menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Suara Anda menentukan nasib Kabupaten Baru 5 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Manan, Koordinator Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Tahapan kampanye sebentar lagi berakhir. Ingat, pilihan boleh berbeda, tetapi persaudaraan dan silaturahim tetap harus terjaga. KPU Kabupaten Baru siap melayani, dan insya Allah partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat akan membawa Baru
5 tahun ke depan. KPU siap melayani, don't stop sosialisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayur, Mas sayur. Siap, Makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak yo. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang, denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Safa B, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Baru yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk hadir bersama-sama ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Suara kita menentukan masa depan Kabupaten Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru. Saya ingin mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Baru untuk menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Suara Anda menentukan nasib Kabupaten Baru 5 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Manan, Koordinator Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Tahapan kampanye sebentar lagi berakhir. Ingat, pilihan boleh berbeda, tetapi persaudaraan dan silaturahim tetap harus terjaga. KPU Kabupaten Baru siap melayani dan insya Allah partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat akan membawa Baru 5 tahun ke depan. KPU siap melayani, don't stop sosialisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayur, Mas sayur. Siap, Makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak yo. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Kalau uang kurang nanti saya tambahin cash. Tapi ingat jangan lupa
Pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak caleg ini main politik uang. Denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Safa B, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Baru yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk hadir bersama-sama ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Suara kita menentukan masa depan Kabupaten Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru. Saya ingin mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Baru untuk menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Suara Anda menentukan nasib Kabupaten Baru 5 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Manan, Koordinator Divisi Tidak Partisipasi tahapan berlari boleh berbeda, tapi persaudaraan dan silaturahim tetap harus terjaga. KPU Kabupaten Baru siap melayani dan insya Allah partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat akan membawa Baru 5 tahun ke depan. KPU siap melayani, don't stop sosialisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayur, Mas sayur. Siap, makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Terus ya, Mak Yot. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti mak caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup mak caleg. Pokoknya mak caleg. Yes. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak caleg ini main politik uang. Denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Safa B, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Baru yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk hadir bersama-sama ke TPS
pada tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru tahun 2024. Hai. Hai. Gambar pohonnya bagus, tapi sayang, gak bisa tumbuh. Ya, kan cuma gambar. Emang kenapa? Kamu tahu nggak? Setiap tahun, hutan di Indonesia hilang sebanyak 684.000 hektar. Emang apa pentingnya? Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar, berkurangnya oksigen, dan yang lebih buruknya lagi, akan banyak bencana alam yang akan terjadi. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Bukan cuman kamu, tapi semua teman-teman kamu, kita semua, untuk mulai melakukan aksi menanam 1000 pohon. Lalu, kapan aku bisa memulainya? Pejamkan mata kamu. Mulai dari sekarang.
alur cerita, ada sudut pandang dan memang itu permainan rakyat tradisional bagi orang Bugis khususnya. Kami selalu disampaikan oleh kakak pembina kalau kami harus tetap semangat. Sektor usaha perdagangan merupakan jenis usaha yang paling menjanjikan dan memberi peluang terbesar, mengingat target outputnya yakni konsumen memiliki banyak peminat, seperti usaha yang sedang dilakoni oleh Ibu Elsa, seorang founder rumah anyam mandiri. Melalui tangan kreatifnya, enceng gondok yang merupakan tanaman gulma dan tidak berguna dapat disulap jadi aneka kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Jenis kreasi yang dihasilkan pun beraneka ragam, sehingga produk ini sangat laku di pasaran, bahkan sampai luar negeri. Kini UMKM ini semakin eksis dan permintaan barang pun sangat tinggi, sehingga secara langsung bisa menghidupkan roda perekonomian rumah tangga. Saya ingin berterima kasih kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM yang telah membina kami selama ini sehingga apa yang kami buat bisa dikenal sama masyarakat. Terima kasih juga kepada pemerintah Kota Makassar dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kami sangat mengharapkan bagaimana caranya kita saling berkolaborasi agar apa yang kami buat bisa berkembang ke depannya lagi, bahkan bisa dikenal sampai mancanegara. Salli wa sallim wa zid wa barik ala rasul. Makhluk Allah dicarilah anaknya ada di bawah. Ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku naik ke sini nak, naik ke sini nak. Akan harta itu dan bermanfaat tidak harta itu, dan semuanya masuk dalam amanah. Mengukur tingkat keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan tidak diterima sholatnya selama 40 hari, 40 malam. Dan justru banyak yang malas-malasan untuk menimba ilmu karena alasannya yang mungkin kurang fokus. Bagaimana Islam melihat itu dari segi prioritas? Maksud saya mana yang harus diprioritaskan? Biasa mengingat-ingat siapa guru saya yang di Ibtidaiyah, siapa yang di sana. Mas saya masih ingat itu diajar.
upgrading daripada aktivitas yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Keahlian utamanya Pak Ardi itu seperti apa? Atau hal-hal yang mungkin menggambarkan Pak Ardi itu boleh dijelaskan? Apa ya, nggak semua kok Kak didebatin. Yang jelas kalau isu-isunya menarik, apalagi isu-isunya Julia suka, pasti Julia. Benar, sumber yang pastinya memotivasi, menginspirasi, dan ini bisa terpercaya. Berprestasi juga. Itu kenapa dapat beasiswa di UNES? Iya. Oke. Saya tinggal di kampung, bukan berarti hanya di kampung MC, tapi bisa juga ke kota. Cuma memang saya kan brandingnya di kampung dulu. Iya, makanya Pak Kampung. Oh, makna filosofi Bugis dalam Bugis yang diajarkan sama orang-orang tua. Oke. Nah, maknanya itu memanfaatkan yang ada. Oh, itu arti Sutinaja. Itu sebenarnya yang kayak termotivasi dan terinspirasi di podcast 1 One for You. Makassar, kota dunia. Wilayah yang terletak di pesisir Selat Makassar bagian selatan ini merupakan simbol jejaring perekonomian di timur Indonesia. Sebagai pintu gerbang jalur perdagangan, Makassar kian tumbuh dan berkembang menuju revolusi kota metaverse pertama di Indonesia. Sebuah konsep platform digital dan ciri perkembangan kota metropolitan yang menggusung dukungan teknologi digital modern di semua aspek kehidupannya. Makassar Kota Metaverse atau Mekaverse adalah transformasi dari program Makassar, Sombere, dan Smart City.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Millennials, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap semangat. Nah, senang sekali rasanya kita berjumpa kembali dalam acara Melodia, musik hits untuk Sobat Millennials. Tentunya bersama saya Andi Yuli Sumange, dan kita punya bintang tamu yang spesial hari ini. Mereka ada 6 orang personil, diantaranya ada 5 cowok ganteng dan 1 orang vokalis cewek yang punya suara emas. Nah, mereka menamai dirinya yaitu After Five Bands. Gimana? Udah pada kenal? Pastinya dong. Dan mereka akan membawakan lagu-lagu hits top 40 untuk menghibur Sobat Milenial semuanya yang saat ini mungkin sedang beraktivitas ya. Semoga tetap semangat. Kalau gitu daripada penasaran, langsung aja kita lihat penampilan dari After Five Band berikut ini. Selamat menyaksikan Melodia.
berenang pakai air mineral. Emang boleh? Ya boleh dong, masa enggak? Nah nih, kali ini gue renang pakai air mineral yang sejernih dan sepristin ini. Tonton sampai habis kalau lo mau tahu ini di mana. Air yang ada di sini adalah salah satu sumber air alami, makanya masih bening banget. Lo lihat aja deh, airnya beneran biru dan crystal clear gitu. Mana kanan kirinya ada hijau-hijau sawah dan pepohonan kelapa lagi. Jadi makin nambah chill vibes-nya. Lihat deh, gue renang sama adik-adik di sini, seru banget. Nah, jadi ini tuh ada di sumber mata air Lotong-Lotong, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Wih, luar biasa pemirsa ya. Jujur tadi juga saya sewaktu masih belum sampai ke TVRI, saya sempat main handphone ya kan, nonton TikTok. Terus lewat nih informasinya. Terus tadinya saya berpikir, ih di mana ini? Kayaknya ini bukan di Makassar deh. Kayaknya ini di kota lain deh. Serunya kalau misalnya bisa ke sana. Ternyata pemirsa ini ada di Kabupaten Bulukumba. Wih. Itu kan tadi kelihatannya masih sepi ya, tapi biasanya kalau sudah viral wah, nanti akan rame orang tuh di sana ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau viral, Ki. Nggak apa-apa ya, tapi tetap harus menjaga kebersihan. Betul, jangan merusak ya kan. Jangan sampai mengotori juga, karena kita lihat tadi airnya tuh jernih sekali kayak air mineral. Jadi jangan pernah untuk dikotori pemirsa ya. Iya, itu dia ya. Karena biasanya kalau yang viral-viral kayak gitu, awalnya kelihatan wah indah sekali, masih sepi, tapi setelah banyak yang berkunjung, waduh, ada perubahan biasanya ya. Jadi kalau misalnya pemirsa bingung ya kan, nanti mau liburan kemana sama keluarga, oh silahkan. Mungkin bisa dijadikan referensi untuk menjadi destinasi wisata sama keluarga. Nggak jauh-jauh banget dari kota Makassar, cuma berapa jam? 3 sampai 4 jam. Wih. Atau juga nih yang warga Bulukumba ya kan. Nah, ada nih tempat wisata yang paling dekat. Betul, nggak perlu mikir jauh-jauh pokoknya. Oke, kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Presiden Prabowo Subianto selamat atas pelantikannya yang berlangsung begitu lancar dan mendapatkan respon yang begitu positif juga, termasuk saat mengumumkan kabinet kemarin, Pak Prabowo. IHSG langsung dari merah jadi hijau nih Pak. Begitu ya? Iya. Alhamdulillah. Iya, dan sekarang kini kita berterima kasih sekali dikasih kesempatan untuk join di retret Kabinet Merah Putih ya Pak ya. Ini di Akmil. Nah, ini pertama kali nih Pak dalam sejarah kabinet, para menteri, wamen, dan kepala-kepala badan mendapatkan pembekalan gitu ya Pak ya, sebelum bertugas. Apa Pak yang mendorong Pak Prabowo menyelenggarakan rangkaian pembekalan ini bagi para menteri Bapak? Sebuah kabinet negara sebesar kita tidak mungkin berasal dari suatu kelompok. Tidak mungkin berasal dari satu partai. Mungkin saja nanti di kemudian hari, tapi sekarang saya kira masih sulit. Dan saya berpendapat bahwa harus ada kerjasama yang baik di antara tokoh-tokoh elit, tokoh-tokoh politik, dan tokoh-tokoh kemasyarakatan. Dengan demikian, dengan asal yang berbeda-beda, perlu proses saling mengenal. Bonding ya Pak ya? Bonding, ya team building, ini sangat dibutuhkan di setiap usaha. Kalau kita mau bentuk tim sepak bola itu lama proses ya, teamwork, sehingga orang kerjanya tuh baik, saling mendukung, saling mengisi. Jadi ini usaha saya juga meraba-raba, saya kan juga baru pertama kali jadi presiden kan. Jadi, tapi semua merasa, saya lihat cerah, saya lihat everybody happy, gembira, ya, saling, jadi suasana lain gitu. Iya. Dan ini tempatnya juga bersih, jauh dari mana-mana. Udaranya bersih ya Pak. Ya.
Kemarin kan waktu diberangkatkan dari Jakarta menuju ke sini Pak, ini Lembah Tidar ya, kan dinaikkan pesawat Hercules. Ada alasan khusus nggak Pak, kenapa naik Hercules? Saya kira para menteri, wakil menteri sebagai pejabat negara harus mengenal semua institusi yang ada di pemerintahan, kalau bisa. Termasuk diantaranya institusi-institusi pertahanan. Jadi mereka tahu bahwa alat-alat pertahanan itu sangat efektif, berguna, bermanfaat. Hercules sebagai contoh bisa angkut pasukan, bisa angkut barang, bisa memberi bantuan cepat kalau ada bencana, bisa evakuasi korban. Jadi sangat-sangat bermanfaat. Saya kira bagus mereka belum pernah ada. Iya, banyak yang belum pernah banyak yang belum pernah ya Pak ya. Sampai ada yang berdoa kenceng-kenceng. Iya ya. Pak, kemudian yang banyak jadi pertanyaan juga nih Pak ya. Lokasinya nih Pak, karena di Akademi Militer di Magelang. Iya. Kenapa? Ada pertimbangan khusus juga nggak? Daerah ini daerah penuh sejarah. Jadi daerah ini ratusan tahun terus menjadi ajang perlawanan terhadap penjajah. Sultan Agung lewat sini, di Ponorogo, di sini tempatnya dia Gerilya ya, Pak ya? bergerilya. Dan ini Bukit Tidar ini ada suatu kepercayaan bagi terutama orang Jawa bahwa Bukit Tidar ini pakunya Pulau Jawa. Oke, pakunya Pulau Jawa. Jadi, Siap. Jadi ini ada mitos di sini. Ya tradisi lah semua. Banyak yang tradisi kita harus napak tilas atau harus naik ke atas Bukit Tidar waktu kita muda itu. Waktu Taruna ya Pak? Iya. Itu berapa kali Pak kalau Taruna harus naik Bukit Tidar? Minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Pertama masuk dan kalau Terakhir. udah mau ya. Oh, oke. Ya. Baik, Pak Prabowo. Ini kabinet Bapak Kabinet Merah Putih ini saat di-announce mendapatkan respon yang positif ya Pak dari pasar. Menurut Bapak, kira-kira apa faktor penentunya Pak? Alhamdulillah kalau pasar menilai baik. Tapi Gimana caranya cepat punya bisnis tanpa harus utang sama bank? Gampang banget teman-teman. Kita utang sama bank itu gara-gara kita kepikiran nggak punya modalnya. Kenapa kita nggak punya modalnya? Karena Anda selalu berpikir apa yang Anda tidak punya. Gimana caranya supaya kita nggak utang bank? Ya berarti harus mulai bisnis dari apa yang Anda punya dulu. Kalau misalnya Anda mau bisnis kuliner, waduh kalau saya harus sewa tempat untuk bisnis kuliner, oh mahal-mahal loh, kan harus gede itu. Untuk meja, kursinya, parkirnya harus luas, segala macam. Kan modalnya gede banget itu. Paling nggak 100 juta itu nggak jadi apa-apa itu. Untuk sewa tok, belum misinya, belum resepnya, belum alat-alatnya, belum nanti operasionalnya semuanya. Nah itu butuh modal gede. Gimana Mas Arli caranya kalau saya nggak punya uang? Ya jangan bisnis yang di situ. Anda bisa mulai dari misalnya pakai ghost kitchen di dapur dulu, nanti jualnya online. Sekarang kan pakai aplikasi loh, aku beli durian, beli snack, beli es degan, itu cari di aplikasi. Ada sama tuh, cari makanan aneh-aneh di aplikasi kan. Itu bisa jadi solusi. Atau Anda buka melayani kantor-kantor, nyebari brosur. Mulai dulu dari apa yang Anda punya. Atau jualan nasi Jumat, kan kuliner. Sama-sama kuliner. Tapi yang toko itu modalnya gede, harus pinjam bank. Tapi kalau Anda mulai dari dapur Anda, mulai sekarang, Anda nggak perlu modal yang gede-gede. Nah teman-teman, saya sudah ceritakan banyak sekali pengalaman bisnis saya. Dari tahun 2000 sampai sekarang 2024. Dari bisnis yang tadinya modal 100.000, dari bisnis yang modalnya cuma 20.000 jadi toko komputer, dari yang 100.000 jadi 800.000 dalam waktu 3 hari. Itu sudah ada di sini. Teman saya jualan kaos, nggak pakai modal, untung dapat penjualan 100 kaos pakai Instagram baru. Semuanya sudah saya tulis. Puluhan cerita, puluhan pengalaman nyata yang Anda bisa pelajari. Dan nggak cuma itu. Habis Anda baca, Anda bergabung di grupnya. Jadi kalau bukunya asli, itu ada QR code-nya. Anda scan, Anda masuk di grup Telegram. Ketika masuk di grup Telegram, ada voice note saya, ada suara saya begini. Ya, tapi suaranya bimbing, dibimbing pelan-pelan. Anda siapin bolpen sama kertas, Anda kerjakan tugas-tugas apa yang saya berikan di situ, supaya pikiran Anda terbuka. Oh, aku jadinya fix bisnis saya pengennya A. Habis gitu, nggak tahu jualannya gimana, jualan kepada siapa. Nah, dari situ nanti saya akan tunjukkan sama Anda potensi market yang Anda punya. Ikuti aja voice note-nya, kerjakan aja tugasnya. Setelah Anda kerjakan tugasnya, Anda baru jelas nanti bisnis Anda akan dimulai seperti apa. Maka para pembaca buku Profit Maker, habis baca, kerjakan tugas. niat saya selalu adalah mencari orang yang tepat pada
tempat yang tepat karena ini adalah akan menjalankan misi-misi yang tidak ringan. Jadi saya butuh suatu tim yang terbaik. Saya kira itu. Karena itukah Bapak kemarin menyampaikan bahwa akan mengevaluasi setiap 6 bulan sekali? Saya kira tidak terpaku waktu ya. Saya tanamkan rasa tanggung jawab. Saya menggugah cinta tanah air. Kalau orang itu cinta tanah air, kalau orang itu sadar dia harus bekerja untuk kepentingan sebaik-baiknya rakyat dan bangsa, saya kira hasilnya akan baik. Yang repot kalau dia punya pemikiran atau agenda-agenda, oh saya punya wewenang, saya punya kekuasaan, saya akan cari peluang untuk kepentingan saya atau kelompok saya sendiri. Nah, ini nanti kurang baik. Lalu Pak, bagaimana dengan pembagian peran antara Presiden dan Wapres Pak? Karena kemarin sudah mulai banyak yang menduga-duga nih Pak, tapi mungkin bisa jadi salah ya, bahwa Pak Prabowo nanti akan banyak ke urusan internasional, sedangkan Wapres ke domestik. Nggak ada pemikiran begitu, jadi nggak bisa kan. Seorang presiden dipilih untuk memimpin negara. Ya, dan sebetulnya saya ingin fokus ke dalam negeri sebetulnya. Ya kan, internasional itu saya hanya menjaga hubungan baik, tapi fokus saya adalah kesejahteraan rakyat, kemakmuran bangsa. Pak Prabowo, ini kita ingin tanya soal visi-visi Bapak ya. Karena kemarin Bapak sudah 2 kali menyampaikan pidato. Yang pertama saat pelantikan, kemudian sidang kabinet paripurna yang pertama. Nah, di sidang kabinet pertama ini, Bapak memberikan beberapa peringatan keras nih Pak. Salah satunya mengenai makan bergizi gratis. Saya aku yakin, saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi yang tidak mendukung hal ini. Silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Next, let me see. Your power is 1 and you will respawn in Egypt. But I want to go to Rome. Tegas dan keras. Nah, apa Pak yang membuat Bapak begitu yakin Indonesia harus punya program ini? Oh iya, bagi saya ini sangat penting. Masa depan kita tergantung anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Anak-anak kita, bahkan seluruh rakyat Indonesia harus tidak boleh lapar. Karena kita negara punya kekayaan yang besar. Bisa dinikmati adalah rakyat kita makan cukup. Jadi kalau ada yang tidak mendukung prinsip ini, ya jangan, nggak perlu dekat-dekat saya lah. Apalagi ikut pemerintah saya. Ya, saya terang-terangan aja. Bagi saya hal ini prinsip. Kita sudah hitung, negara lain sudah jalankan ini cukup lama. India berani, padahal India per kapitanya setengah dari Indonesia. Dia berani dan dia sudah lakukan ini saya kira sudah lebih dari 10 tahun. Pak Prabowo, tapi apa efek domino mungkin Pak yang Bapak harapkan dari program ini? Iya, terutama bagi saya concernnya adalah untuk makanan dari anak-anak dan ibu-ibu hamil. Tapi ternyata para pakar mengatakan kalau memang kita lakukan itu dan pembelian bahan-bahan berada di daerah, di kabupaten, di kecamatan, di desa-desa, itu menimbulkan suatu dampak bahwa rakyat itu penghasilannya bisa tambah. Ya, para petani, produsen mendapat satu pasar yang terjamin. Ya, bahwa ada yang beli produk-produk mereka. Tiap hari kan kita perlu telur, perlu sayur, perlu ayam, perlu ikan, perlu nasi.
Artinya sangat baik. akan sangat mendorong. Berapa uang yang beredar di kabupaten ke bawah, di daerah-daerah, juga di provinsi, tapi beredar di rakyat, ya kan? Apakah ini yang juga mendorong Bapak untuk biar cepat-cepat nih bisa swasembada pangan gitu ya Pak ya? Oh, kalau swasembada pangan itu mutlak. Negara mau aman, negara mau berdaulat, ya harus bisa beri makan rakyatnya sendiri. Tapi terobosan apa nih Pak kira-kira yang akan Bapak lakukan untuk dapat menciptakan swasembada pangan? Karena kurun waktunya nih singkat ya Pak ya, 4-5 tahun. Kalau kita hitung, kita bisa swasembada pangan. Kita sudah berapa kali pernah swasembada pangan. Tapi ini perlu konsistensi, perlu suatu tekad dan terutama peran dari pemerintah yang kokoh. Ya, negara harus kuat. Pak, kemudian ada lagi pernyataan Bapak ya, yang Bapak tekankan ini di 2 pidato Bapak. Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20 kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau memberikan sebuah trik bagaimana cara menggunakan tools rahasia untuk menghasilkan dan juga meningkatkan penghasilan kita di TikTok. Jadi tools ini cocok sekali buat kalian afiliator TikTok maupun seller TikTok. Jadi tools rahasia. Sebenarnya apa sih Pak kegelisahan atau ketidakpuasan Bapak terkait hal ini? Tidak manusiawi. Kita merdeka sudah sekian puluh tahun, kita tahu kita kaya, masa saudara-saudara kita hidupnya sangat sulit. Ini nggak boleh terjadi. Kita sebagai pemimpin tidak pantas jadi pemimpin. Kalau kita tidak berbuat sesuatu yang bisa secepat-cepatnya memberi hasil kemerdekaan, memberi sebagian daripada kekayaan kita terasa oleh sebesar-besarnya rakyat kita. Kalau masih soal rakyat miskin nih Pak ya, ini kita pasti bisa bicara mengenai subsidi yang masih belum tepat sasaran. Nah, apakah ada rencana nih Pak mengubah subsidi misalnya nih BBM yang kurang tepat sasaran mungkin menjadi yang lebih tepat seperti BLT atau yang lainnya? Ya, ini kita sedang pelajari, kita kaji, kita cari alternatif yang terbaik ya. Kita upaya terus bagaimana lebih tepat sasaran. Sudah banyak kemajuan, tapi kita ingin lebih tepat lagi sasarannya. Jangan sampai subsidi itu justru dinikmati oleh orang-orang kaya. Pak Prabowo, Bapak juga berkali-kali menegaskan soal pemberantasan korupsi. Bapak menegaskan, mengingatkan kepada para menteri untuk jangan korupsi. Tapi permasalahan korupsi ini kan seperti permasalahan abadi ya Pak. Maksudnya bahkan di saat usia KPK sudah mencapai 22 tahun. Strategi apa lagi yang akan Bapak gunakan untuk pemberantasan korupsi ini ke depan? Kita harus menjamin kualitas hidup yang cukup dan yang baik untuk para pengambil keputusan yang penting. Sesudah itu ya kita harus punya sistem pengawasan yang ketat dan kembali tekad untuk menegakkan hukum dengan tegas. Tapi menurut saya yang lebih parah adalah keserakahan. Serakah, nafsu yang sangat besar untuk mengeruk kekayaan yang sebesar-besarnya agar dia bisa berkuasa panjang, kira-kira gitu. Tapi yang terutama adalah kita harus cari sistem yang benar, ya. Tapi sekarang dengan digitalisasi, dengan komputerisasi, dengan AI, ya, artificial intelligence, ini saya kira banyak yang bisa dikerjakan untuk mengurangi korupsi. Pak Prabowo, sekarang kita ke politik luar negeri. Bapak kemarin menekankan bebas aktif, good neighbor, berprinsip dan anti penindasan dan penjajahan gitu ya. Seperti apa Pak elaborasinya?
Apakah kemarin keikutsertaan Indonesia di BRICS menjadi salah satunya? Dan BRICS kita lihat ekonomi-ekonomi besar India, Brazil, Tiongkok, Afrika Selatan sudah di situ, dan negara-negara tetangga kita banyak yang sudah ke situ ya. Thailand, Malaysia nyatakan minat, Emirat Arab, Mesir. Jadi kita ambil keputusan atau kita melihat bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kehadiran di tempat itu ya, supaya kita baik di semua tempat lah. Indonesia ini kan tidak boleh ikut blok-blokan, tapi kita mau berada di mana-mana. Oke. Lalu terkait dengan Palestina, hal konkret apa Pak yang bisa Indonesia kontribusikan ke depan? Ya, kita selalu berusaha untuk mediasi, kita berusaha meyakinkan semua pihak. Tapi yang jelas apa yang kita bisa bantu ke Palestina, kita coba membantu. Kita sudah beri beasiswa, banyak mahasiswa mereka sekolah di kita. Kalau sekarang secara fisik kita sudah kirim tim dokter dan tim tenaga kesehatan sudah di Gaza sekarang. Ya. Dan juga gini, kalau insya Allah ada gencatan senjata, kita juga siap mengirim pasukan perdamaian. Bapak dulu kategorinya taruna baik dan pintar atau taruna keren tapi agak nakal? Saya kira agak nakal. Agak nakal. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. A groundbreaking AI tool, Shaker AI. It can turn blurry images into 4K Ultra HD and even higher resolution, change the shape. Pak Prabowo, sekarang kita mau kasih pertanyaan ringan nih Pak. Bapak tinggal jawab true or false. Apa benar Prabowo Subianto tidak pernah mencatat pelajaran saat di Akabri? False. False. Tetap nyatat ya Pak ya? Catat. Oh catat. Katanya ada yang bilang saking pinternya nggak pernah nyatat. Enggak. Catat, tapi kalau catatannya baik atau tidak baik saya nggak tahu itu. Oh gitu. Bapak dulu kategorinya taruna baik dan pintar atau taruna keren tapi agak nakal? Saya kira agak nakal. Agak nakal. LSM pertama di Indonesia adalah LSM Pembangunan yang didirikan tahun 1968. True or false? Saya nggak tahu. Memang saya ikut dulu bersama beberapa aktivis pemuda, kita mendirikan lembaga pembangunan. Tapi saya nggak tahu apakah itu LSM pertama atau tidak. Oke. Waktu itu gimana ceritanya Pak? Bapak infonya dengan Suhogi salah satunya Pak? Ya? Antara lain Suhogi sama teman-teman. Dulu kan 68 tuh habis banyak pemuda-pemuda, mahasiswa pelajar ikut-ikut kesatuan aksi kan. Iya, betul. Tapi kita juga ingin berperanan. Dari dulu saya sudah concern terhadap masalah saudara-saudara kita yang di pedesaan, di daerah-daerah yang susah. Apa sih Pak, waktu itu kan Bapak masih sangat muda ya? 16 atau 17 tahun ya Pak Prabowo ya, tapi sudah memiliki concern seperti itu. Kira-kira apa sih yang mendorong Pak? Apakah diskusi dengan Pak Mitro? Saya kira suasana waktu itu ya. Suasana waktu itu. Suasana waktu itu dan juga orang tua saya. Ya, dan suasana waktu itu kan begitu. Kita baru merdeka. Kita ingin mengejar supaya negara kita tidak terlalu ketinggalan lah. Jadi idealisme kita masih besar waktu itu. Apa sih Pak, kalau boleh tahu, yang didiskusikan saat makan malam di keluarga Pak Sumitro saat itu? Biasanya. Saya kira karena bapak saya seorang tidak hanya guru besar, pendidik, dia juga seorang pemimpin politik, seorang yang sangat idealis bapak saya itu.
Dia orangnya sangat pintar ya. Jauh lebih pintar dari saya, tapi jadi kalau beliau kan terkenal dulu, bahkan di zaman Belanda beliau tuh bisa ngalahkan orang-orang Belanda di sekolah. Jadi ya mungkin mengajarkan nilai-nilai, mengajarkan pengalaman beliau, mengajarkan gagasan-gagasan beliau. Jadi saya banyak menyerap, banyak mendengar gitu. Sambil ngobrol, sambil banyak belajar ya. Pak, ini sekarang saya mau nanya ini karena banyak pihak kemarin yang jadi viral nih. Karena Bapak menggunakan Maung Garuda, kendaraan buatan Indonesia. Kedepannya nih Pak Prabowo, apakah Maung Garuda ini akan digunakan sebagai kendaraan resmi kenegaraan? Iya, saya inginnya seperti itu. Kehormatan bangsa, kebanggaan, sebaiknya kita bisa pakai produk kita sendiri. Jadi saya sudah merencanakan kemungkinan besar nanti semua menteri, semua wakil menteri, dirjen, pejabat, mungkin tingkat gubernur, bupati, wali kota, sebaiknya menggunakan kendaraan buatan bangsa Indonesia sendiri. Terutama TNI Polri ya, saya kira. Itu cita-cita saya dari kecil, alhamdulillah tercapai pada saat saya Menteri Pertahanan dan sekarang Presiden. Pak, tapi kalau kita perhatikan mobil Pak Prabowo putih terus ya Pak warnanya. Kenapa Pak? Ya saya suka aja. Suka warna putih? Saya suka aja, warnanya cerah begitu ya. Ya. Pak Prabowo, Presiden RI ke-8 ini diperoleh setelah 4 kali gagal dalam Pilpres ya. Tapi Bapak terus mencoba lagi. Apa sih Pak, atau siapa yang menyebabkan Bapak terus mencoba lagi? Saya kira karena cinta tanah air satu, saya tidak rela Indonesia diinjak-injak oleh bangsa manapun. Saya tidak suka kekayaan Indonesia dirampok. Saya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat saya itu. Ini kan diperoleh dengan perjuangan panjang dan jalan yang berliku-liku gitu ya Pak ya. Menggambarkan perjalanan Bapak selama ini. Ada nggak Pak lagu atau pepatah yang paling tepat? Ada banyak lagu yang berkesan, tapi saya suka lagu One Moment in Time ya. One Moment in Time. Okay. Ada versi Indonesianya itu saya suka juga. Versi Indonesianya kan gimana Pak? Kalau nggak salah apa, berilah saya satu kesempatan. Oh ya? Oh, nyanyi dikit dong Pak, saya nggak tahu yang versi Indonesia. Berilah aku satu kesempatan untuk bisa wujudkan mimpiku. Saat rakyat kecil tersenyum bahagia, semua rukun dan bersatu. Presiden Prabowo Subianto, terima kasih untuk waktunya. Selamat bekerja Pak, dan selamat mewujudkan harapan dan juga doa-doa seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.